Kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi untuk sore hari ini justru saya mau membahas secara sektoral. Mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa kenaikan tarif Trump ini memang sempat mengguncang pasar saham. Nah, apalagi kabar terbaru bahwa Donald Trump Presiden Amerika Serikat akan menaikkan tarif untuk tembaga sebesar 50%. Tentu saja hal ini mendorong harga tembaga atau koper melejit bahkan mencetak all time high di sepanjang masa. Nah, sebelum membahas yang lebih lanjut kita cek dulu track record dari harga komoditas tembaga. Nah, kita bisa cek di slide selanjutnya untuk harga dari koper atau tembaga yang dimana kalau kita lihat kemarin sempat mencetak all time high-nya atau level tertinggi sepanjang masa, kemarin sempat menyentuh 5,7 ya, jadi 5,7 US dollar per pound. Yang dimana kita ketahui hal ini disebabkan oleh salah satu faktor terkuatnya adalah karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor hingga 50% untuk produk tembaga. Sebenarnya memang untuk tarif ini sebelumnya sudah diberlakukan biaya masuk untuk baja dan aluminium. Karena kita ketahui tujuan dari Donald Trump menaikkan tarif impor tembaga hingga 50% karena untuk meningkatkan nih produksi di dalam negerinya. Karena kita ketahui bahwa sebenarnya 50% Amerika Serikat itu masih impor produk tembaga, salah satunya terbesar itu adalah ke Chili, dan juga kalau kita lihat ada beberapa negara lainnya, ada Kongo, Peru, China, dan juga Indonesia. Nah, lantas emiten apa saja nih yang bakal diuntungkan dari kenaikan tembaga nantinya? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Ya, dimana kalau kita ketahui MDKA atau PT Merdeka Copper Gold Tbk, ini dari namanya aja sudah kelihatan ya. Produksinya ada tembaga, ada gold juga, yang dimana menjadi salah satu pemain tembaga terbesar di Indonesia. Nah, nantinya kalau misalkan harga tembaga ini naik, all time high lagi mencetak level-level tertinggi lagi sejalan dengan kenaikan harga emas, tentu saja MDKA adalah emiten yang sangat diuntungkan. Karena pada kuartal 1 2025 kalau kita lihat di mana pendapatan dari segmen tembaga atau koper yang dihasilkan oleh tambang tembaga 7 Bukit itu senilai 106,42 juta US dollar. Jadi nilai ini memang merupakan kontributor pendapatan kedua ya terbesar setelah segmen nikel yang mencatat penghasilan 366,11 juta US dollar. Kemudian pendapatan MDKA pada 3 bulan pertama tahun ini atau di kuartal 1 itu mencapai 525,26 juta US dollar. Sementara kalau kita lihat marginnya yang tersisa untuk tembaga ya, yaitu sekitar 1,3 US dollar per pound, dan ini merupakan selisih antara averaging selling price atau harga jualnya di kisaran 4,13 US dollar per pound dikurangi cash cost-nya atau biaya produksinya di 2,76 US dollar per pound. Nah, kemudian kalau kita lihat nih ya teman-teman di bawahnya ini, di mana ada juga nanti beberapa proyek-proyek tembaga MDKA yang memang sedang digarap saat ini. Yang pertama kalau kita lihat di mana MDKA tengah mempercepat upaya optimalisasi guna mendukung strategi terpadu di tambang tembaga 7 Bukit atau TB Copper. Kemudian mengintegrasikan peningkatan 71% pada sumber daya terindikasi yang kini mencapai 755 juta ton dengan kadar tembaganya kisaran 0,60% untuk emasnya 0,66 gram per ton. Kemudian yang ketiga, strategi dalam jangka panjangnya di mana MDKA mencakup pengembangan operasi dengan metode namanya sub-level caving atau SLC, dan umur tambangnya diperkirakan mampu mencapai 11 tahun. Dan di mana juga perseroan kini sedang menargetkannya untuk meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap hingga mencapai 6 juta ton padat per tahunnya ya dalam 5 tahun pertama nantinya. Nah, kita ketahui di mana tadi untuk average selling price-nya memang untuk harga rata-rata jualnya ternyata MDKA sempat mencatatkan kenaikan yang sedikit, sementara dari biaya produksi atau cash cost-nya itu naiknya cukup banyak ya, sehingga memang menggerus margin perseroan. Nah, kita lihat yuk di mana harga ASP hingga cash cost dari MDKA. Nah, jadi kalau teman-teman kita fokus di bagian koper aja ya, di bagian tembaga aja. Di sini untuk tembaga, untuk harga rata-rata jualnya, kalau kita lihat di sini untuk rata-rata dari tembaga pada kuartal 1
untuk kuartal 4 2024 di mana 4,18 US dollar per pound, sementara pada kuartal 1 2025 4,13. Jadi sempat turun, tapi kita ketahui kemarin harga tembaga sempat naik mencetak level tertinggi sepanjang masa di level 5,7 US dollar per pound. Sementara untuk biaya produksinya dari tembaga sendiri atau cash cost-nya itu di kuartal 1 2025 2,76. Memang angka ini naiknya cukup banyak ya dari kuartal 4 2024 di 1,63. Nah, nantinya kalau harga koper terus naik di 5,7 sementara biaya produksinya sama, otomatis marginnya ini bukan 1,37 lagi tapi bisa naik hingga setidaknya 50% ya. Jadi memang kita bisa menjadi acuan ketika ASP atau harga rata-rata jual tembaganya naik, otomatis juga margin perseroan juga mencatatkan kenaikan. Nah, jadi kalau misalkan MDK ini mampu ya menahan untuk cash cost-nya atau biaya produksinya lebih rendah, marginnya lebih tinggi, tentu saja memang proyek-proyeknya akan banyak lebih diuntungkan. Nah, tapi ternyata bukan MDK saja nih yang diuntungkan, karena ada beberapa emiten juga yang akan diuntungkan dengan kenaikan tembaga. Apa saja? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, selain dari MDKA, ada Aman Mineral Internasional yang pertama. Kalau kita lihat harga kisaran sahamnya saat ini sekitar 8 ribuan. Pergerakan year to date-nya cukup baik ya, naik sekitar 3%. Sementara dalam sebulan sudah naik sekitar 10%. Ini harga per 9 Juli 2025. Kemudian ada Aneka Tambang atau Antam yang memang di mana ada produksi tembaga juga. Kenaikan sahamnya ini paling tinggi ya, hampir 100% memang karena didorong oleh kenaikan harga emas secara year to date, meskipun secara bulanan atau sebulan terakhir masih minus ya di sekitar 15%. Kemudian MDKA di sepanjang tahun ini sudah naik 30%, meskipun dalam sebulan terakhir masih minus di 2%. Ada Supreme Cap Manufacturing Tbk atau SCCO, di sini year to date-nya secara bulanan juga masih minus, sementara ada Tembaga Mulia Semanan. Di sini pergerakan year to date tidak begitu liar seperti Aman, Antam dan juga MDKA, namun secara bulanan di sini masih mencatatkan cukup baik ya dibandingkan dengan Antam, MDKA dan juga SCCO. Nah, lalu bagaimana dengan dari kinerja keuangannya nih dari emiten-emiten tersebut? Ya, kita cek di slide selanjutnya. Nah, di mana tadi ada 5 ya, ada Aman, Antam, MDKA, SCCO dan juga TBMS atau Tembaga Mulia Semanan. Nah, kalau kita lihat di sini untuk dari pendapatannya, di sini memang paling besar kalau kita lihat ada Antam ya. Tapi ingat, Antam ini bisnisnya bukan hanya dari tembaga saja, tapi ada emas juga, begitu juga dengan MDKA. Jadi kalau kita lihat di sini memang pendapatan secara nilai Antam itu paling tinggi di 26,1 triliun. Kemudian MDK di 8,2 triliun, SCCO di 1,9 triliun, TBMS di 3,5 triliun, dan Aman di 34 miliar rupiah. Nah, sementara kalau secara pertumbuhannya untuk revenue-nya atau pendapatannya, Aman masih turun ya, di mana kalau kita lihat pendapatannya turun 99%. Di sini, ini kuartal 1 2025 ya. Untuk Antam naik 203% pendapatannya, MDKA masih turun 3%, SCCO masih naik 20%, untuk TBMS naik di 16%. Namun kalau kita lihat secara laba bersih dalam mencetak laba bersih, di sini Aman sejalan dengan penurunan pendapatannya sehingga masih mencatatkan kerugian sekitar 2,27 triliun atau secara tahunan masih turun 212%. Untuk Antam sendiri laba bersihnya melesat, kalau kita lihat di sini ada kenaikan 794% atau naik menjadi 2,1 triliun rupiah. Untuk MDK sendiri masih mencatatkan kerugian sekitar 61 miliar. Sementara tapi kalau kita lihat secara pergerakannya cukup baik ya dari perbandingan periode sebelumnya. Untuk SCCO sendiri di sini laba bersihnya naik 53%, di mana untuk dari laba bersihnya mencatatkan 92,8 miliar. Ada TBMS di sini mencatatkan laba bersih 11,7 miliar dengan penurunan laba bersih sekitar 63%. Nah, dari emiten-emiten ini mana yang paling murah? Yuk kita cek di secara valuasi 5 emiten tembaga di Indonesia.
Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, untuk valuasi atau price earning ratio-nya di sektor tembaga itu di 3,3. Nah, sementara Aman ini valuasinya di 7,5, kemudian Antam atau Aneka Tambang 2,1, SCCO, Supreme Cable Manufacturing di 0,3, ada TBMS, Tembaga Mulai Semanan 0,5, MDK 3,4. Jadi di mana harga rata-ratanya untuk sektor tembaga ini 3,3. Berarti di sini yang paling murah ada Supreme Cable, ada TBMS, kemudian disusul Antam ya, selain dari bisnis tembaga ada emasnya juga. Kemudian ada MDKA juga di 3,4. Dan di sini yang memang tercatat sedikit lebih mahal justru ada Aman Mineral Internasional di 7,5. Nah, kita sudah bisa melihat nih bahwa saat ini komoditas tembaga memang sedang naik daun ya, mencetak level-level terbaru, bahkan sudah mulai mengejar kenaikan harga emas. Nah, kalau nanti mencetak all time high lagi, tentu saja 5 emiten tadi bisa diuntungkan dengan kenaikan harga tembaga selama permintaannya juga naik. Disclaimer on, jangan lupa dianalisa ulang